Negara Kesatuan Republik Indonesia miliki peta baru. Dirilis Jumat 14 Juli 2017 lalu oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Ada 5 perubahan dalam peta NKRI 2017 dibandingkan peta lama. Pertama, batas antara Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi. Sebelumnya batas antara Indonesia dengan Filipina ditandai garis putus-putus. Sekarang garisnya menyatu. Artinya perjanjian zona tangkap eksklusif antara Indonesia-Filipina sudah selesai. Kedua, penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Pada peta lama bernama Laut Cina Selatan. Di peta baru, Indonesia pertegas wilayah yurisdiksinya dengan menamai laut di utara Kepulauan Natuna sebagai Laut Natuna Utara. Ketiga, perbatasan dengan Palau. Sebelumnya batas wilayah melengkung dan diberi ruang garis lurus untuk pulau milik Palau. Sekarang ditarik garis lurus dan ditutup hingga menekan sampai sekitar 100 mil. Ini karena batas zona tangkap eksklusif menjadi perairan Indonesia. Karang Helen dan Pulau Tobi diberi ruang 12 nautical mile atau zona perairan. Keempat, perbatasan di Selat Malaka. Sebelumnya, zona ekonomi eksklusif antara Indonesia-Malaysia belum rampung ditetapkan. Pada peta terbaru, Indonesia mengklaim ZEE lebih maju menekan ke daerah Malaysia. Kelima, perbatasan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia di Selat Riau. Pada peta sebelumnya tidak ada zona perairan 2 karang kecil di Selat Riau, yaitu South Ledge dan Pedra Branca. South Ledge masih dalam proses negosiasi antara Singapura Malaysia, sedangkan Pedra Branca milik Singapura. Pada peta terbaru terdapat zona perairan dengan alokasi wilayah 500 meter. Perubahan itu memberikan keuntungan ekonomi dalam pengolahan sumber daya alam bagi Indonesia. Yang paling mencolok pada penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Kita melakukan update terhadap nama laut di utara Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Itu disesuaikan dengan nama blok-blok migas yang ada di landas kontinen di bawahnya. Jadi selama ini kan kita media juga sering menyebut istilahnya Laut Tiongkok Selatan. Nah kemudian kita melakukan riset ya mengenai masalah penamaan laut dan ternyata dari praktek negara-negara itu kita disarankan menggunakan istilah atau nama sesuai dengan standar penamaan peta internasional. Dengan peta baru, Indonesia kini miliki kejelasan wilayah eksploitasi sumber daya alam tak hanya sekedar klaim saja. Peta selalu berubah sepanjang waktu. Untuk itu diperlukan penelitian berkesinambungan untuk mengetahui batas negara. Salah satunya peta laut Indonesia. Pushydrosal diantaranya bertugas menyurvei, meneliti hingga memetakan laut. 2 KRI digunakan, KRI Spica dan Rigel buatan Prancis. Kapal dilengkapi robot bawah air atau dikenal dengan Remote Operated Vehicle atau ROV. Bisa digunakan hingga kedalaman 500 meter. Selain itu juga dilengkapi Autonomous Underwater Vehicle atau AUV. Peralatan ini bisa menyelam mandiri dan dapat menyelam hingga kedalaman 1000 meter. Untuk survei hidrografi daerah pesisir atau perairan dekat pantai atau pada perairan dangkal, satuan khusus bertugas mengambil data hidrografi yang terdiri dari pengamatan geodetik untuk menentukan jaring kontrol pemetaan. Setelah survei, penelitian dan pemetaan laut, Pushydrosal lalu menerbitkan peta laut Indonesia berupa kertas, paper chart maupun elektronik. Sementara untuk menyediakan informasi medan atau geografi wilayah darat nasional secara cepat, tepat, dan akurat, itu adalah tugas Direktorat Topografi Angkatan Darat di Topat. Untuk area yang akan dilaksanakan pemetaan di wilayah. Pemfotoan wilayah yang akan dipetakan dilakukan oleh drone yang mengelilingi wilayah seluas belasan kilometer. Selanjutnya tahap pengukuran dan penyuluhan foto udara. Titik koordinat ditentukan, sehingga ketika difoto dari udara, titik ini akan menjadi acuan titik sebenarnya. Sebelum membuat patok perbatasan, petugas lakukan field checking. Selanjutnya pembuatan patok perbatasan. Di Topat juga bertugas membuat, menjaga, dan memperbaiki. Pembuatan patok berupa tiang beton ditanam di sepanjang perbatasan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.